Kendaraan besar sumbu 3, truk kontainer diberhentikan polisi di Jalan Ahmad Yani, perbatasan Sidoarjo, Surabaya. Saat arus balik, seluruh kendaraan dilarang melintas karena akan memicu kemacetan. Seluruh angkutan barang selain pengangkut sembako, BBM, ternak, dan alat kesehatan dihentikan dan diminta kembali hingga 29 Maret mendatang. Mana nih? Oh, masih belum tahu saya. Nggak tahu aturannya ya? Ya, Terus baru tahu ini atau gimana? baru tahu ini Pak. Penertiban angkutan barang akan digelar untuk kelancaran arus balik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah hingga nyaris tak bergerak di eksit tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dari Jakarta dan sekitarnya terus memadati jalur arteri Parung Kuda. Tak hanya roda 4, ribuan pemotor juga ikut terjebak kemacetan. Selain tingginya volume kendaraan, penyebab kemacetan juga disebabkan penyempitan jalan dari eksit tol Parung Kuda ke jalur arteri. Polisi juga sudah melakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, horor kemacetan di jalur arteri Cibadak terjadi hingga malam hari. Bahkan ambulans yang mengangkut pasien kritis terjebak di tengah kemacetan. Banyaknya pemotor yang menyalip dengan melawan arus memperparah kemacetan yang terjadi di jalur arteri. Bahkan, seorang pemudik yang akan menuju Bogor mengaku sudah terjebak 3 jam hanya untuk bisa mencapai Simpang Ratu Cibadak. Padahal, jika arus lalu lintas normal, hanya setengah jam perjalanan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Berniat membalas serangan saat perang petasan, remaja 18 tahun justru kehilangan jari tangannya. Petasan meledak di tangan korban. Video viral pria joget-joget dengan tulisan Alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari berbuntut panjang. Sang pria yang berjoget melaporkan 2 akun ke polisi. Enam orang terluka akibat serangan yang dilancarkan Iran ke ibu kota Israel, Tel Aviv. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Ditinggal silaturahmi lebaran, rumah kontrakan serta gudang tabung gas di Kembangan, Jakarta Barat ludes terbakar. Warga panik karena kebakaran terjadi di permukiman padat. Api cepat melalap rumah kontrakan serta gudang penyimpanan tabung gas 3 kg di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat. Petugas damkar Jakarta Barat berjibaku memadamkan kobaran api. Kebakaran ini terjadi saat rumah kosong ditinggal pemiliknya pergi berlebaran. Api baru bisa dijinakan 1 jam kemudian. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Nekat menerobos perlintasan kereta api, pengendara motor tewas tertabrak kereta di Surabaya, Jawa Timur. Sepeda motor korban ringsek tak berbentuk. Seorang pria tewas tertabrak kereta api jurusan Pasuruan, Surabaya di palang perlintasan Jemur Wonosari, Kota Surabaya, dievakuasi petugas. Korban nekat menerobos jalur kereta api hingga terseret 5 meter. Motor korban rusak tak berbentuk. Korban melaju dari arah timur menuju ke barat di perlintasan, tiba-tiba menerobos perlintasan yang sudah tertutup. Petugas pos perlintasan sempat meneriaki korban agar tidak melintas. Korban diduga tidak melihat kereta yang sudah dekat hingga akhirnya tertabrak. Korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk divisum.
Sementara untuk penyebab pasti kecelakaan ini masih diselidiki petugas unit Lantas Polsek Wonocolo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 2 pelajar di Luwu, Sulawesi Selatan tewas dalam kecelakaan saat perjalanan liburan ke Tanah Toraja. Sepeda motor korban tergelincir masuk ke kolong bus syarat penumpang. Kamera dashboard bis merekam detik-detik 2 pelajar mengendarai motor tergelincir hingga terlindas di Jalan Poros Luwu, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian ini, 2 korban bernama Arjun dan Abiam asal Kabupaten Luwu tewas seketika di lokasi kejadian karena luka parah di kepala dan tubuhnya. Diduga korban melaju dengan kecepatan tinggi di tikungan dan tidak bisa menguasai motornya saat berpapasan dengan bis. Kedua jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarga. Mengarah dari arah Palopo ke Toraja dengan kecepatan sedang, berpapasan dengan bus Burlindo sehingga mengalami motor tersebut terpental dan jatuh terlindas di mobil Burlindo. Sementara itu, bis beserta pengemudinya kini diamankan oleh Satlantas Polres Palopo untuk diperiksa lebih lanjut. Dan akibat kecelakaan ini, penumpang bis sempat terlantar karena menunggu bis pengganti. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Satu keluarga kecelakaan setelah sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami remblong di turunan tajam di Mojokerto ketika korban dibawa ke rumah sakit. Ambulan, Pak, tenang, jangan gerak, Pak. Satu keluarga berkendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di res area 2 di Turunan Tajam Sendi, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan terjadi diduga akibat rem yang tak berfungsi. Dalam situasi darurat, pengendara berupaya mengarahkan laju motor ke jalur darurat. Namun kecepatan kendaraan sudah tak terkendali membuat motor tetap meluncur dan menghantam tumpukan karung yang berada di lokasi. Personel kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Mojokerto. Dikendari atau berisi 3 orang, yang mana satu keluarga, bapak, ibu, dan anak. Sementara informasi awal mengalami gagal rem, gagal pengereman sehingga mengalami kecelakaan di jalur penyelamat. Polisi mengimbau agar pengendara memperhatikan kondisi kendaraan serta fisik sebelum melakukan perjalanan dan memanfaatkan sejumlah posko yang didirikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Remaja 18 tahun harus dilarikan ke rumah sakit karena luka serius di tangan. Jari tangan korban diamputasi setelah petasan yang dibakarnya meledak di tangan. Perang mercon atau kembang api antara Desa Melayu dan Desa Pekauman di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan memakan korban. Muhammad Zazuli, remaja berusia 18 tahun harus dibawa ke rumah sakit setelah terkena ledakan kembang api yang dibakarnya. Korban yang tengah menjaga rumah neneknya merasa emosi karena rumah sang nenek mengalami rusak akibat terkena serangan kembang api. Korban berniat membalas untuk menembakkan kembang api ke arah Desa Pekauman. Namun naas, kembang api yang dibakarnya malah meledak di tangannya sendiri. Kondisi korban mengalami luka serius di telapak tangan dan salah satu jari tangannya harus diamputasi. Sampai jam 6 dia turun, melihat rumah itu kan ada bolong. Dan hati anak-anak kan lalu turun, ambil marcun, nembak kan sampai ledakan ke berapa kan tuh yang ledak ke tangan nih. Sini ditegaskan kembali bukan dari serangan atau permainan orang lain mengarahkan ke dia, tapi dia megang marcon meledak di tangannya sendiri. Walaupun sebelumnya kita sudah melakukan langkah-langkah himbauan untuk melakukan pencegahan perang marcon.
Perang kembang api yang terjadi di wilayah Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini rutin terjadi, meski sudah sering mendapat larangan dari pihak kepolisian setempat. Tragedi ledakan petasan terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. 9 bocah luka terkena ledakan. Nyawa 1 korban tak tertolong usai mendapat perawatan di rumah sakit. Korban sudah dibawa ke RS, 1 korban belum karena belum ada ambulan. Mohon segera, Pak. 1 dari 3 korban ledakan petasan di Kuripan, Pekalongan, Jawa Tengah meninggal dunia. Korban menghembuskan nafas terakhirnya di ruang UGD RSUD Bendan pada Senin malam. Korban meninggal yakni M. Syafiq, 14 tahun, warga Kuripan, Pekalongan. Korban meninggal dunia usai mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban lainnya bernama Maulana Syarif masih mendapat perawatan intensif di ruang UGD. Dan korban bernama M. Azmi masih menjalani perawatan di ruang operasi. Jadi sudah tangani penanganan awal ya dari dokter jaga sipsi. Dari yang pertama itu pasien ada yang meninggal dunia di UGD. Yang kedua pasien ada yang sedang di ruang operasi ya, dilakukan tindakan. Lalu yang ketiga ini masih ada yang di UGD. Jadi seperti itu ya. Usai dimandikan, jenazah Syafiq langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. 2 korban sudah dibawa ke RS, 1 korban belum karena belum ada ambulan. Sebelumnya, sebuah rumah di Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan hancur hingga rata dengan tanah akibat ledakan petasan berukuran jumbo. 9 remaja mengalami luka bakar akibat ledakan dan dibawa ke rumah sakit. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mengamankan sejumlah sisa barang bukti berupa petasan berukuran jumbo. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryanus Karno, iNews melaporkan. Geger jasad wanita ditemukan dekat tower seluler di pinggir Jalan Pantura, Pasuruan, Jawa Timur. Mengenaskan, korban ditemukan nyaris tanpa busana dan kondisi pakaian sobek. Warga desa Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di samping tower seluler. Korban tanpa identitas ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing saat hendak memancing di pinggir rawa-rawa di samping tower seluler, Jalan Raya Grati Kraton, desa setempat. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Jasad ditemukan dalam kondisi nyaris membusuk dengan pakaian sobek. Warga sekitar tak mengenali identitas korban. Diduga korban merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang oleh pelaku di samping tower seluler. Kondisinya itu sudah melepuh, Pak. Sudah melepuh. Bukan orang sini, Pak? Kurang tahu, Pak. Itu perempuan apa, Dok? Perempuan. Perempuan? Iya. Ciri-cirinya seperti apa, Pak? Pakai pakaian atau gimana? Iya, ada pakaian kayaknya itu pakai daster. Jadi tadi ada aduan dari masyarakat, tadi Pak RW dari wilayah Rejoso menemukan mayat, selanjutnya dilanjutkan oleh tim identifikasi dari Satreskrim Polres Metro Kota. Kemudian dilakukan identifikasi, selanjutnya untuk mayat akan dilakukan otopsi dan akan dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Metro Kota. Selanjutnya jasad korban dibawa ke RSUD R. Sudarsono untuk proses otopsi dan identifikasi korban. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas di warung remang-remang miliknya di Subang, Jawa Barat. Sepeda motor dan 2 handphone korban raib. Jasad wanita ditemukan di sebuah warung remang-remang di Subang, Jawa Barat. Korban diketahui bernama Ani Anggraini, 47 tahun, warga Tasikmalaya yang merupakan pemilik warung remang-remang tersebut. Korban ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk dan diperkirakan sudah meninggal 2 hari lalu. Sepeda motor dan 2 handphone korban raib saat ditemukan tewas. Korban pertama kali ditemukan oleh pegawai pemandu lagu. Namun akibat bau busuk yang menyengat, saksi langsung melapor ke polisi. Ada laporan di Janem, ya Jalan 6, bahwa ada laporan temu mayat. Sampai dengan saat ini masih dalam penyelidikan unit Inapis Polres Subang. Tadi hasil dari pengecekan tim Inapis, jenis kelamin perempuan.
Guna mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diotopsi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah video seorang pria dengan pakaian orange berjoget-joget viral di media sosial. Di video tersebut tertulis, "Alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari." Inilah video aksi seorang pria berkaos orange yang berjoget-joget viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pria tersebut bernama Hendrik Irawan, mitra MBG Batu Jajar, dengan keterangan menerima insentif 6 juta rupiah sehari dari MBG. Namun Hendrik menegaskan bahwa tidak mengunggah video tersebut di media sosial pribadinya. Ada akun yang mencuri videonya dan menarasikan insentif 6 juta rupiah. Pria yang berjoget ini mengaku dirugikan karena mengupload tanpa izin dan memberi fitnah, hingga peristiwa ini dilaporkan secara hukum ke Polres Cimahi. Ya, dan hari ini ada 2 akun yang saya laporkan. Satu, akun yang meng-up tanpa izin saya, dan itu sudah masuk ranahnya hukum. Yang kedua, ada Instagram yang membabi buta mencaci maki saya tanpa dasar ada bukti, gitu ya. Nah, itulah delik aduannya, gitu ya. Dan saya pun berterima kasih kepada haturnya. Saya sebagai mitra hanya ingin program ini berkelanjutan, hanya ingin di mata masyarakat program ini berhasil dengan menjaga nama baiknya Presiden, menjaga namanya BGN. Tapi Anda membuat opini yang tidak baik, Anda membuat provokasi yang benar-benar orang itu membenci program ini. Dan hari ini saya dapat dukungan dari diri saya, gitu ya. Dan alhamdulillah Polres Cimahi sudah mengarahkan Pak Hendrik ini mungkin ke Polda, gitu ya. Sementara itu, akibat aksi joget dan viral di media sosial, sejumlah influencer membuat parodi jogetan di akunnya, seperti yang diupload di akun Heri Hore. Pemilik akun Heri Hore ini juga berjoget dengan pakaian yang sama seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan di caption tulisan atas video tertulis, "Alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari hasil persihin markas Batman. Kakak sehat selalu ya." Sama seperti Heri Hore, di akun media sosial Apos Utagaol, seorang pria juga berjoget mirip seperti video yang viral, lengkap dengan pakaian orange dan kacamata hitam di baju. Dalam captionnya tertulis, "Alhamdulillah saya dapat 6 juta rupiah per hari dari hasil market. Kakak sehat selalu ya." Puluhan bocah menangis histeris setelah terpisah dari orang tua mereka di Pantai Carita. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.